Sesaat lagi kita ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, siang kali ini agak berbeda ya. Rara terhindar dari obrolan tentang vaksin. Tapi malah ketemu sama Mas Muris. Masya Allah, ketemu lagi ya. Siang kali ini sahabat Rasi, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng Mas Muris dan juga Mas Adi Sukoco untuk kesempatan siang kali ini sahabat Rasi dengan tema yang sangat luar biasa. Tadi ada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan ya. Kita kulik-kulik sama Mas Muris karena ini kayak perwakilan banget. Perwakilan apa, Ran? Perwakilan yang seneng. Ya semua masyarakat Magetan senang. Semua masyarakat. Ya, punya bupati. Oh ya bupati. Tapi kan yang hadir di sini hanya Mas Muris ya. Apa kabar Mas Muris untuk hari ini? Baik-baik Mbak Rara, terima kasih atas undangannya untuk yang kesekian kalinya. Ya, mudah-mudahan amin. berkah barokah. Alhamdulillah. Bukan perwakilan, kita cuma bisa mengundang Mas Muris doang gitu. Yang lainnya kayaknya nggak bisa mengundang kita gitu. Oh ya gitu ya. Astagfirullah. Konsekuensinya banyak gitu. Oh gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah pelantikan tadi ya, pelantikan yang tadi sudah dilakukan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya ya saat rahasia. Tadi dipimpin langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawangsa selaku Gubernur Jawa Timur. Kita kulik tentunya untuk Mas Muris. Gimana perasaannya Mas Muris untuk hari ini setelah punya bupati dan wakil bupati? Ya perasaan biasa-biasa saja. Maju aja Mas Muris biar. Ya perasaan biasa-biasa saja, tetapi tentunya masyarakat Magetan ya, tidak hanya saya merasa sangat senang, gembira akhirnya punya pemimpin ya, punya pemimpin. Magetan sekarang secara resmi punya pemimpin untuk minimal 5 tahun ke depan. Dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini ya membawa harapan yang baru untuk bisa meningkatkan berbagai macam hal, khususnya terkait tentang kesejahteraan sosial masyarakat, ekonomi dan seterusnya. Lalu pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan seterusnya itu menjadi semakin lebih baik. Tentunya harapan masyarakat kan seperti itu. Jadi masyarakat itu kan sebenarnya sangat gampang, Mbak. Jadi mereka terlayani dengan baik oleh birokrasi, pemimpin itu mampu mengenal berbagai macam problematika di lapangan. Insya Allah itu masyarakat akan sangat gembira. Jadi masyarakat tidak aneh-aneh lah seperti itu. Apalagi kultur Magetan ini sangat berbeda dengan kultur di daerah-daerah yang lain, yang relatif lebih smooth, lebih landai dan seterusnya seperti itu. Kalau dari Mas Adi, gimana Mas Adi? Ya, yang pasti sih kita kan sempat dialog gitu ya dengan Mas Muris gitu. Kayaknya harapannya sama sih rekan Rara, bahwa kita sudah mulai punya kepastian gitu Mas ya. Ya pasti, sudah dilantik kan pasti. Iya. Kalau belum dilantik itu yang belum pasti. Iya. Ya, itu tadi salah satunya adalah kita sudah punya kepastian, kita punya bupati definitif gitu ya. Dan akibatnya juga banyak banget Mas Muris ya. Karena penanganan apapun yang ada di Kabupaten Magetan itu enggak cuma permasalahan gitu, tetapi laju roda pembangunan juga bakalan lebih cepat kayaknya Mas Muris ya, dengan adanya bupati yang definitif. Kita udah berapa lama sih Mas Muris? Artinya bupatinya LPJ itu udah berapa lama ini Mas? Ya hampir 1 tahun lah kalau Pak. Hampir 1 tahun ya. Dan itu cukup waktu yang lama. Jadi yang menarik begini, para pendengar tentunya juga pasti memahami ya. Jadi proses pilkada Magetan ini kan banyak memecahkan rekor Mas, dalam tanda petik ya. Jadi yang pertama pemenang adalah Bunda Nani dan Kang Suyat, yang dalam konteks sejarah Magetan baru pertama kali bupati perempuan kan seperti itu. Jadi ini rekor ya. Rekor. Yang kedua selisih yang begitu tipis di antara ketiga kandidat, ini juga rekor. Kalau dulu di pilkada yang pertama selisih, tetapi yang calon yang lain nomor 2 peringkat 3, 4 jauh. Tapi kalau ini hampir berimbang kan, nomor 1, 2, 3 hampir berimbang. Ini juga menjadi rekor. Lalu yang ketiga proses adanya PSU yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada. Ini juga memecahkan rekor. Nah, rekor ini kan rekor dalam konteks politik pilkada kemarin. Nah, saya berharap dengan kepemimpinan yang baru ini juga
mampu memecahkan rekor-rekor yang positif gitu. Nah itu jadi kalau prosesnya saja sudah mampu memecahkan rekor, nah, ketika sudah dilantik, ketika sudah bekerja, itu juga harus bisa memecahkan rekor yang bermanfaat untuk publik, untuk masyarakat kan seperti itu. Perjalanan luar biasa, Mas. Iya, perjalanannya luar biasa. Jadi harusnya hasilnya pun juga harus luar biasa, kan seperti itu. Nah ini saya pikir harapan masyarakat sangat rasional juga kalau seperti itu. Ya. Kalau harapan Mas Muri sendiri sebenarnya apa nih dengan adanya pelantikan yang dilakukan hari ini gitu? Ya pasca pelantikan hari ini harapan tentunya tidak hanya saya ya, harapan publik segera melakukan konsolidasi lah, penyamaan persepsi, visi misi terkait RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan visi misi ketika proses pilkada kemarin tentang janji-janji kampanye dan seterusnya. Nah, ini kan bukan pekerjaan mudah, Mas. Ini memadukan rencana pembangunan jangka menengah dengan visi misi yang ada plus dengan rencana jangka panjang menengahnya provinsi dan nasional juga. Itu kan perpaduan yang luar biasa di tengah-tengah sekali lagi efisiensi anggaran yang dicanangkan Prabowo kemarin di awal tahun kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya jelas ini pekerjaannya lebih berat daripada daerah-daerah yang lain kan seperti itu. Karena bahasanya kita sudah tertinggal kan seperti itu. Prosesnya tertinggal sehingga harus ada proses percepatan. Jadi tidak bisa biasa-biasa saja. Jadi memang harus luar biasa. Artinya kalau start kita udah hampir 6 bulan, Mas ya? Ya, terlambat kayak gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi biasanya kalau daerah-daerah lain itu sudah ngencak nih, sudah menjalankan. Nah, ini kan kita baru akan mau merumuskan menyamakan itu, menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi terkait rencana-rencana pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang sampai 5 tahun ke depan kan seperti itu. Artinya nggak mudah, artinya kita baru mulai ya mungkin yang sudah berjalan gitu ya. Kayak menyusun perencanaan gitu. Nah, ini kan kedepannya kan belum tentu gitu loh. Kita harus menyesuaikan lagi gitu loh. Dengan mungkin program visi misinya bupati dan sebagainya itu, Mas Muris ya. Sebenarnya seberapa sulit sih, Mas, untuk menyamakan persepsi? Kayaknya mudah sih. Saya pikir sulit tidak sulit itu kan tergantung dari person yang ada. Dan menurut saya kata kuncinya sebenarnya adalah terkait komunikasi. Bagaimana nanti Bunda Nani dan Kang Suyat nanti mampu melakukan komunikasi politik yang handal, komunikasi politik yang lihai, yang tangkas dan cerdas dengan semua stakeholder, khususnya dengan kawan-kawan yang ada di legislatif selaku pengambil kebijakan terkait undang-undang terkait perda dan sebagainya seperti itu, sehingga ini menjadi momentum. Dan saya pikir komunikasi politik harusnya tidak ada kesulitan ketika kalau bicara kursi mayoritas DPRD adalah pendukung Bunda Nani dan Kang Suyat. Jadi kalau nanti seandainya di tengah proses ini ada kendala komunikasi politik, ini yang aneh kan itu. Harusnya tidak ada itu loh. Karena kalau ngomong persentase, dukungan kursi dewan itu hampir mayoritas dukungan ke Bunda Nani dan Kang Suyat. Sehingga logikanya komunikasi politik itu sudah clear, sudah cair. Meskipun di masyarakat posisinya 30-30 ya. Ya, itu konteks lain. Tapi konteks ketika hubungan legislatif eksekutif harusnya itu sudah enak itu. Sudah potensial sebetulnya untuk mungkin melaju lebih cepat lagi gitu. Kan terkait penganggaran. Ya kan? Terkait pengawasan keuangan, budgeting dan kan kayaknya bisa. Jadi banyak, Mas. Jadi contoh yang real saja, mungkin masyarakat juga bisa melihat, bisa merasakan terkait misalnya kekosongan posisi atau jabatan di birokrasi. Beberapa camat kosong. Lalu kalau di dunia pendidikan, kepala sekolah SMP kalau tidak salah hampir 10 tahun ini kosong. Lalu kepala sekolah SD itu kalau rata-rata misalnya satu kecamatan 6 SD yang kosong kepala sekolahnya, kalikan saja 18 sudah berapa. Nah, itu kan itu kan menjadi tugas yang luar biasa. Bagaimana bisa melakukan pengisian jabatan-jabatan struktural maupun fungsional, termasuk nanti melakukan rotasi dari pejabat yang ada. Itu juga menjadi tugas yang luar biasa agar konteksnya segera terisi semua dan pelayanan publik itu bisa
berjalan dengan lebih baik. Iya. Sebenarnya yang lebih menarik Rara ini ada utak-atik mesin gitu. Oh iya jelas, biasa lah kalau pemimpin baru udah ada. Ini saya mau tanya ke Bang Nuris ini terkait utak-atik mesin ini agar mungkin jalan juga lebih laju lagi, lebih cepat lagi gitu. Ini termasuk ada pertanyaan juga masalah di WhatsApp ngomongin nanti kalau seandainya Bu Nani sama Kang Suyat ini sudah bertugas, apakah sesuai dengan janji-janjinya nanti infrastruktur jalan di Magetan nggak cuma di kota saja bakalan mulus seperti itu. Dan tidak ada yang berlubang. Kalaupun bisa di aspal, ya aspal goreng semuanya katanya gitu. Gimana nih Kang? Ya makanya itu. Kan publik kemarin kan ketika masa kampanye beberapa bulan itu kan masyarakat kan juga mendengar dan bisa melihat. Dan mencatat. Tidak hanya janji-janji dari Bunda Nani dan Kang Suyat, tapi juga janji dari Cahaya yang lain. Nah, sekarang kebetulan yang menang adalah Bunda Nani dan Kang Suyat. Nah, janji-janji yang disampaikan kemarin itu kan saya pikir masih teringat, masih diingat, masih tercatat masih betul. Nah, itu nanti ketika setelah dilantik ini ya coba untuk di dalam tanda petik ditagih gitu loh. Ditagih bagaimana janji-janji yang ada itu nanti segera bisa dilaksanakan. Biasanya kalau di Indonesia itu kan walaupun ini tidak ada di dalam aturan ya, tetapi bahasanya yang selama ini sering menjadi acuan adalah program kerja 100 hari. Nah, awal kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana nanti misalnya dalam 3 bulan ke depan atau 100 hari ke depan pasca dilantik nanti apa yang bisa dilakukan oleh beliau. Bunda Nani dan Kang Suyat itu. Jadi seandainya nanti dalam 100 hari itu tidak ada satupun misalnya janji politik atau kampanye yang kemarin dilaksanakan, nah ini kan menjadi pertanyaan besar kan seperti itu. Nah jadi saya pikir masyarakat tidak hanya sekedar merasa senang gembira setelah dilantik punya bupati, tetapi justru yang paling penting bagaimana bisa mengontrol, melakukan proses pengawasan untuk merealisasikan janji-janji itu gitu loh. Karena masyarakat kok yang memilih itu, bukan siapapun. Jadi masyarakat itu punya kewenangan untuk itu. Apakah melalui DPRD atau melalui organisasi atau melalui lembaga-lembaga yang lain, itu punya kesempatan. Termasuk melalui pendidikan juga gitu. Ya, jelas. Dan yang pasti itu Rara ditunggu. Waduh, ini nanti janjinya seperti apa? Ini 100 hari ini kayak apa ya? Makanya kan kemarin sudah hampir 1 tahun kan nunggunya 100 hari ini nanti bagaimana? Kalau seandainya 1, 2 sudah terrealisasi selama beberapa hari, kita tinggal nunggu janjinya seberapa itu. 100 hari kayaknya jadi pertaruhan untuk 5 tahun ke depan gitu. Iya. Ini sudah kayak robot. Ya walaupun sekali lagi ini tidak ada aturan, tetapi kan selama ini setiap pemilu nasional, apakah pemilihan presiden atau mungkin pilkada daerah, gubernur, bupati, wali kota, kadang 100 hari pertama itu menjadi acuan sejauh mana sebenarnya kinerja dari kepala daerah yang terpilih nanti seperti apa. Tapi kalau ngomongin masalah harapannya nanti seperti apa ya? Bu Nani sama Kang Suyat ini untuk kedepannya? Ya harapannya saya pikir ya harapan yang dalam tanda petik yang normal Mbak ya, yang standar, bahwa sekali lagi pelayanan publik menjadi semakin baik. Jadi tidak dipersulit, tidak diperpanjang dan sebagainya. Itu kan udah sesuatu yang menurut saya menjadi harapan yang mendasar kan seperti itu. Lalu biaya kebutuhan hidup dan sebagainya itu kalau bisa terjangkau, murah dan sebagainya. Pendidikan, kesehatan bisa terlayani dengan baik dan seterusnya. Saya pikir itulah. Jadi masyarakat itu sekali lagi tidak muluk-muluk, dan ketika mereka bekerja, berusaha, berwira swasta, punya UMKM atau UKM dan sebagainya, itu bisa distribusinya lancar, lalu penjualannya juga lancar, bagaimana proses perizinan dipermudah dan seterusnya, seperti itulah. Menurut saya itu sesuatu yang normal saja. Tinggal sebenarnya tergantung nanti bagaimana kemauan atau political will, goodwill dari kepala daerah nanti untuk bisa segera mewujudkan itu. Karena bahasanya Bunda Nani dan Kang Suyat ini kan nggawa gaman Mas, punya senjata. Nah senjata ini kan mau digunakan untuk apa? Gitu. Nah itulah, apakah untuk hal yang negatif atau positif dan sebagainya kan seperti itu, tergantung kan seperti itu. Jadi mereka punya power kok, punya kekuatan. Nah, jadi dengan kekuatan itu kan bisa masyarakat sebenarnya bisa digerakkan.
Nah kita tinggal menunggu ini loh Rara. Artinya kita tahu tujuannya kita adalah bagaimana mereka mewujudkan visi dan misi. Tapi di dalam perjalanan kan mereka membutuhkan gitu loh ya sumber daya manusia yang bisa mendukung terlaksananya visi dan misi tersebut. Nah ini yang justru menarik untuk kita cermati gitu Mas. Kan membutuhkan kayak pendidikan pendidikan bagus. Jadi saya pikir begini. Sumber dayanya ini ya. Bunda Nani Kang Suhyat ketika setelah dilantik nanti kan ketika melakukan proses rotasi, mutasi maupun pengisian posisi jabatan di struktural maupun fungsional itu kan juga pasti melihat sejauh mana kapasitas dan kapabilitas dari calon yang akan ditempatkan itu, apakah dirotasi, mutasi atau dinaikkan di jenjang yang kosong itu. Jadi pasti tidak asal ya, tidak hanya sekedar like and dislike, tetapi juga melihat sejauh mana kapasitas, kemampuan, SDM dan sebagainya itu. Contohnya Rara tadi kan disebutkan bahwa pendidikan aja berapa guru yang masih kosong. Camat tadi ya. Ya dan misalnya kalau bicara konteks pendidikan ya, kebetulan saya juga ketua Dewan Pendidikan, ada aturan terbaru misalnya dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait proses guru menjadi kepala sekolah. Nah, jadi ini bicara konteks pendidikan Mbak ya, saya tidak bicara yang lain. Jadi di dalam klausul itu disebutkan bahwa PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah bupati, wali kota atau gubernur, itu membentuk tim. Jadi membentuk tim minimal 5 orang, maksimal 9 orang. Yang terdiri dari siapa? Unsur sekretariat daerah, unsur dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota, dan Dewan Pendidikan. Nah itu jelas klausul di peraturan menteri itu seperti itu. Nah tinggal bagaimana nanti realisasi di lapangan seperti apa. Nah seperti itu. Jadi aturan-aturan yang ada itu kan sebenarnya sudah ada Mas. Tinggal bagaimana pemimpin itu menjalankan aturan itu sesuai atau tidak itu saja. Dan masyarakat bisa melakukan kontrol, pengawasan. Oh ini kok aturannya seperti ini tapi fakta di lapangan berjalannya kok seperti ini, kok tidak sesuai. Nah masyarakat bisa mengkritisi itu. Nah tinggal itu saja. Ada kemauan baik atau tidak, keinginan baik atau tidak itu saja. Kuncinya di situ sebenarnya. Siap. Nanti kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada ucapan selamat dulu untuk KPU katanya ya. Selamat untuk KPU karena sukses memenuhi daerahnya sampai 2 kali. itu ucapan selamat yang agak ambigu itu. Ya udah nanti kita lanjut lagi perjalanannya saat terasi tentunya masih di Cakrawala Siang di Ngobrol Bareng untuk siang kali ini. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sobat Rasi, balik lagi. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang keberhasilan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati untuk hari ini yang sudah ditunggu-tunggu selama hampir setahun Sobat Rasi ya. Ini merupakan Bupati yang ke-32. Ya Mas Hadi, betul? Iya, benar. Yang ke-32 ya. Betul. Ya, nanti kalau salah kan sejarah bisa diluruskan. Nanti kalau salah fatur ya dari infonya. Tapi benar yang ke-32 seingat saya memang ya. Iya benar. Dari urutan bupati loh yang sempat memimpin di Kabupaten Magetan gitu ya. Meskipun masih ada tanda kutip pertanyaan itu Mas ya. Ada yang memimpin sampai 100 tahun kemarin ada ya. Itu whatever lah ya. Tapi yang masih panjang sekali ya. Yang masih hari ini kita memiliki bupati yang baru ya dan tentunya harapannya juga membumbung tinggi Rara ya. Agar kita juga bisa cepat berlari untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Magetan. Ini lebih penting gitu ya. Di tengah efisiensi dan kondisi perekonomian global yang ini kayaknya mulai menghangat gitu loh Mas Muris ya. Iya. Nah, ini kalau kalau Mas Muris ini apa ya tahapan? Oke, kita sudah punya bupati. Nah ini apa fokus kemana yang harus diutamakan kepada Bupati Bunda Nani sama Kang Suhyat nih? Jadi ini kalau bayangan saya gini Mas ya. Jadi Bunda Nani ini kan kemarin tidak sampai 40%. Tetapi kan sekarang sudah nyata sudah dilantik dan sudah menjadi Bupati Magetan. Maka menjadi Bupati seluruh masyarakat Magetan kan seperti itu. Nah
saya yakin ekspektasi harapan masyarakat itu sangat tinggi terhadap kehadiran beliau berdua sebagai pemimpin di Magetan. Nah, saya berharap ekspektasi dari masyarakat yang begitu tinggi ini, harapan yang luar biasa ini, tolong jangan disia-siakan, jangan dikecewakan, karena ini menjadi momentum penting gitu loh. Walaupun kemenangan tidak sampai 40%, tidak sampai mayoritas kemenangan, tetapi ketika ekspektasi harapan masyarakat itu bisa terlaksana, saya pikir itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Bunda Nani nanti paling tidak ada 2 arus utama, Mas. Jadi dari satu sisi bagaimana nanti di lapangan di masyarakat itu bisa mewujudkan ekspektasi atau harapan publik. Yang kedua di sisi internal bagaimana nanti Bunda Nani dengan birokrasi yang ada, dengan jajaran pembantu yang ada nanti bisa saling sinergi seperti itu. Bisa saling sinergi untuk mewujudkan semua program rencana pembangunan yang sudah sudah dicanangkan. Sekaligus bagaimana nanti mampu membangun sebuah komunikasi yang politik yang bagus dengan kawan-kawan di legislatif, karena eksekutif legislatif itu kan tidak bisa dipisahkan dalam konteks pemerintahan daerah kan, saling harus terus berkesinambungan, berkomunikasi, bersinergi dan seterusnya kan, seperti itu. Kira-kira itu, Mas. Dan ini memang 2 elemen yang nggak bisa dipisahkan memang, Mas. Tapi artinya gini, Mas, ini kan startnya kita juga agak terlambat gitu. Nah, ini fokusnya kemana nih seharusnya, nih perekonomian atau yang kemana lagi? Karena di tengah efisiensi ini saya yakin banyak yang harus diutamakan. Kalau menurut saya konkret karena Bunda Nani Kang Suyat kemarin sudah punya visi misi dan sudah punya janji kampanye, ya sudah. Itu saja, fokus. Kalau bicara lebih detail fokus ya, Mas ya. Ya sudah, visi misi dan janji kampanye itu segera diwujudkan, segera ditampilkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah disusun. Toh itu kan juga bisa direvisi karena memang faktanya Magetan itu khususon dibanding daerah yang lain ya. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Saya pikir itu bisa. Karena Bupati yang sekarang punya kewenangan untuk itu gitu, untuk mengatur semuanya itu gitu loh. Jadi tinggal keberanian, kemauan itu ada atau tidak, itu saja. Jadi kalau bicara konkret ya sudah. Saya pikir dengan hal yang sepele, mewujudkan visi misi dan janji itu segera terwujud paling tidak dalam 100 hari, tolak ukurnya 100 hari ke depan itu entah 1 atau 2 atau bahkan mungkin semua bisa terwujud walaupun belum bisa maksimal, itu kan luar biasa. Contoh misalnya ketika dulu Pilpres Prabowo sama Gibran selalu mendengungkan program makan gizi gratis kan, seperti itu. Itu kan menjadi program andalan. Nah, ketika pasca dilantik sudah, walaupun sekali lagi belum terlaksana 100%, tetapi faktanya dalam beberapa minggu bulan sudah langsung bisa terlaksana itu. Toh nanti kan bertahap. Jadi itu tidak hanya sekedar diobrolkan, dijanjikan ketika kampanye, tapi benar-benar diwujudkan. Nah, harapannya kita kan juga seperti itu nanti. Janjinya apa? Misalnya contoh bantuan untuk RT yang seperti itu. Nah, ini kan guyonannya ya. Ini paling bahagia para ketua RT kan, misalnya seperti itu. Walaupun semua bahagia kan seperti itu. Nah, tapi saya nggak bahagia Pak, orang RT. Nah, ini kan harapannya bagi yang ketua RT kan pasti ini pasti ada bantuan dalam waktu sebentar dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana mengelola untuk itu, dan itu wajar ketika khususnya para ketua RT itu berharap segera janji itu segera diwujudkan. Gitu. Misalnya dalam nanti sampai 1 tahun kok tidak turun-turun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Ini bagaimana sudah menjadi janji kampanye kok belum terrealisasi. Nah, jadi fokus saya pikir kalau bicara fokus ya sudah, fokus ke visi misi dan bagaimana janji-janji itu segera diwujudkan yang prioritas yang bisa dilaksanakan. Makanya tadi Rara saya pengen nyebutnya, wah ini banyak Pak RT yang nonton ini. Ya, nanti kalau kan sudah dibentuk nih RT, wakil RT sama sekretaris, kalau nggak terwujud itu bahaya kan. Gajinya dari mana? Dan yang penting ketika bantuan itu turun terus bukan untuk bancaan dan bukan untuk rebutan kan seperti itu. Nah. Itu kan RT-nya sudah terbagi-bagi. Seharusnya RT-nya nanti saat per desanya itu kita sudah benar-benar sejahtera banget seharusnya, ya kan? Ya kita pasti juga akan menunggu sebetulnya aturan yang untuk mendapatkan itu apa. Nah, ini kan juga harus dicermati juga, Rara. Nggak serta-merta kemudian dikasih kan nggak mungkin. Ini yang jadi perhatian gitu loh. Pastinya kita akan mencermati kan, Rara ya. Di Radio Rasi juga akan terus memberitakan ya. Kita akan memberikan informasi terkait perkembangan seperti apa gitu. Nah, karena
Ya ini jadi perhatian, saya yakin jadi perhatian. Karena yang paling menarik kayaknya itu ya. Menarik statement jenengan Mas. Jadi tidak bisa secara segera diwujudkan karena memang perlu proses perencanaan dan sebagainya. Kuncinya sebenarnya di mana? Di komunikasi politik. Komunikasi politik kepada publik maupun kepada pemangku kebijakan. Jadi jangan sampai ketika proses menunggu itu tidak ada informasi atau tidak ada komunikasi yang tersampaikan. Jadi kita belajarlah. Kalau bicara nasional, kapan hari Hasan Nasbi itu kan terkait kepala babi yang jurnalis Tempo. Nah ini kan sangat ironis kan seperti itu. Lalu persoalan kemarin kalau kita bicara fokus di Magetan FGD, pengalian yang bambu yang di Tinap Sukomoro itu kan sebenarnya kan persoalan komunikasi. Nah itu saja. Jadi bagaimana ketika kita sebelum berkomunikasi menyampaikan pesan itu dipikir dulu, lalu nanti dampaknya apakah ini akan luas atau seperti apa, lalu statement apa yang perlu kita sampaikan ini menjadi penting. Masyarakat itu sebenarnya ketika ada omongan, ada komunikasi itu sudah merasa lega daripada dibiarkan ditokne iki jane piye to karepe dan sebagainya. Seperti itu. Betul. Nah, komunikasi ini menjadi penting. Kelihatannya sederhana tetapi ini menjadi modal nanti menjadi kunci kan seperti itu. Artinya jangan sampai jadi blunder gitu. Ini juga penting. Yang penting komunikasi. Tapi jangan sampai ketika ngomong asal bunyi, asal ngomong. Akhirnya karena ketika yang bicara itu pejabat, omongan pejabat itu bisa menjadi sebuah kebijakan bisa menjadi kebijakan ya. Jadi bahasanya itu geni dalam tanda petik ya, sabda pandhita ratu kalau memang itu disampaikan oleh pemimpin kan seperti itu. Sehingga komunikasi itu menjadi penting, tetapi juga harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan itu. Oke, siap. Karena kita kan bertanya gitu loh, apa, mengapa, di mana, kapan itu pasti lebih lengkap gitu loh. Kalau nanti menggantung tidak ada jawaban, nah ini semoga aja rekan Rara ya, karena ini kita masih berbahagia sih Rara ya, bahwa kita sudah resmi memiliki bupati baru gitu nih ya. Mungkin kita dimati dulu nih Rara ya. Betul. Cuman besok kita bakal menelisik gitu loh ya, kebijakan baru apa lagi yang akan dibikin oleh tugasnya Anda nanti ya. Gitu. Pokoknya pepet terus Bunda Nani. Ini sebelum karena waktu yang tinggal beberapa menit saja Mas Muris, ini ada salam dari murid-murid Anda yang sekarang ini lagi mendengarkan, salah satunya Catherine, murid SMP Catherine, 1 Magetan. Ini gimana ceritanya Mas Muris? Ya terima kasih, salam balik Pak Guru, KPU yang semuanya. Enggak, nanti dipanggil itu apa sih BP. Iya, kayaknya dikit-dikit dipanggil BP. Saya itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya itulah lakon kehidupan. Yang penting begini, dimanapun saya berada, dimanapun saya berposisi, saya itu punya prinsip bagaimana saya bisa mewarnai, itu aja. Mewarnai dalam konteks yang positif ya, yang baik gitu. Jadi positioning seseorang itu kan sangat tergantung dari semesta nanti menggerakkannya seperti apa. Ya saya ngikuti aja ngikuti. Jadi kemarin sempat jadi guru, berhenti 5 tahun, kok sekarang kembali jadi guru. Terus sekarang diundang tapi tidak ngomong masalah materi pembelajaran, tapi suruh ngomong politik. Ini kan tiga semesta kan. Kapan-kapan kita undang ya tentang masalah pendidikan. Ini kan nakalan Rasi. Wis tahu saya itu guru malah diajak ngomong bicara pelantikan bupati kan seperti itu. Lah ya boleh, nanti kapan-kapan kita ngobrolin kenakalan ya bentuk benar. Tadi kan ada yang bertanya, kenapa sih Mas Wuri yang diundang? Karena dia banyak warna itu tadi. Ya benar. Dan bagi saya ya konteksnya melayani lah. Melayani. Jadi ketika misalnya ada orang yang Mas minta tolong wawancara, minta tolong untuk wawancara atau di podcast ya saya selalu pasti hampir 99,9% saya terima. Nah, jadi itu salah satu bentuk saya bagaimana melayani kawan-kawan, teman-teman, dan itu menjadi sesuatu energi yang positif yang luar biasa seperti itu. Karena memang kalau sumber daya manusia lengkap gitu loh Rara. Kita tanya apa aja beliau ini bisa. Tolong tanyakan ke Mas Muris Mas. Kalau aku yang nanya kayaknya nggak patut. Capek nggak sih gitu? Enggak. Sudah diniatin Rara gitu. Ya, ngomong sejarah juga, waduh jago banget gitu. Jago banget. Pendidikan, politik ya udah. Semuanya bisa. Kita bersyukur sih punya teman seperti beliau dan kita bisa mengundang setiap saat. Ya, bener. Ada waktu ya. Coba kalau yang diundang yang lain pasti susah. Mas Muris, ini mungkin di menit terakhir. Nah ini. Iya benar. Ini harapan jenengan deh
harapan yang mungkin terdalam dan pesan gitu karena banyak banget PR yang harus dilakukan oleh Bunda Nani dan Kang Suyat ini di tengah kita lambat start dan sebagainya gitu nah ini kan harus bergerak cepat dan bisa mengejar yang lainnya. Ini apa nih? Ya, jadi begini, yang pertama adalah Bunda Nani tidak bisa serta-merta hanya bekerja sendiri ya. Iya, betul. Jadi harus melakukan proses kolaborasi yang luar biasa dengan semua pemangku kebijakan, semua pemangku kepentingan. Jadi sinergi, kolaborasi itu menjadi penting. Jadi dan itu kata kuncinya salah satunya adalah bagaimana sejauh mana komunikasi Bunda Nani dan Kang Suyat nanti dengan semua elemen yang ada, khususnya untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, Magetan ini kan kabupaten yang punya sejarah yang luar biasa. Jadi kalau Bung Karno bilang ya jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi proses-proses bangunan-bangunan dasar yang dibuat oleh Magetan oleh pendahulu-pendahulu sebelum Bunda Nani ini tolong juga menjadi referensi. Jadi ambil yang baik, yang tidak baik tinggalkan. Tetapi tidak terus meninggalkan semua atau meninggalkan begitu saja. Nah ini menjadi penting ya. Jadi ya saya selalu ngomong para pendahulu itu memang sudah tidak ada ya. Tetapi bahwa sesuatu yang beliau tanamkan ketika beliau masih hidup dan sebagainya itu masih tetap ada sampai sekarang. Nah ini tolong bagi yang masih hidup dan sebagainya itu bisa merawat, bisa menjaga sejarah itu. Itu menjadi penting. Yang ketiga yaitu ekspektasi dari masyarakat tolong itu menjadi prioritas utama. Betul. Dan itu bisa dilakukan misalnya sering turun ke bawah lah, sering berkomunikasi dengan publik dan sebagainya. Tetapi tetap di dalam koridor visi misi dan janji yang sudah disampaikan ketika kampanye kemarin. Tidak keluar dari rel yang ada. Betul, siap. Ya meskipun berat rekan Rara ya, memang itu tadi jangan meninggalkan sejarah karena sejarah ini bagian dari menuju jalan yang benar itu tadi gitu. Kita bisa banyak belajar dari sejarah karena keberadaan kita itu nggak lepas dari sejarah yang dahulu gitu. Yang pasti kita akan masih menunggu berita terbaru lagi rekan Rara. Apa yang akan dilakukan oleh Bunda Nani dan juga Kang Suyat ke depan gitu ya. Makanya tetap terus pokoknya. Dan kalau bisa diundang ke sini, jangan hanya saya saja. Insya Allah. Jangan hanya berani mengundang saya saja, tapi juga harus berani mengundang Bunda Nani atau Kang Suyat. Iya, cocok kita agendakan. Ini tantangan Mas Hadi. Kalau saya mesti berani. Tapi kita pasti yakin berani ya. Kalau kemarin waktu jadi wakil bupati aja kita berani gitu ya. Sekarang jadi bupati insya Allah nanti berani. Iya. Tunggu nanti ya, tunggu aja. Oh, tenang. Jalan kita sudah seberapa mulus kok untuk dilewati sama bupati kita ya. Nah, sekali lagi terima kasih Mas Muris, Mas Hadi sudah ngobrol-ngobrol bareng kita tentang masalah pelantikan gubernur, bupati dan wakil bupati untuk Magetan untuk sekarang ini. Moga-moga sesuai dengan harapan-harapan. Oh iya Mbak, saya dengar tadi Rasi dapat nominator ya. Oh benar. Nah ini para pendengar kita mari berdoa mudah-mudahan nanti menjadi juara. Nanti malam. Nominator apa Mbak itu? Nominator untuk program Islami. Program Islami ya. Jadi mudah-mudahan Rasi ini bisa membawa nama baik Magetan. Momentumnya pas. Hari ini Bupati Magetan dilantik, Rasi nanti menang. Alhamdulillah. Mewakili Magetan kan gitu. Ini kayak doanya Mas Muris ini top ini ya. Ini semesta. Karena yang menyelenggarakan KPI pusat ya. KPI pusat. Ini cukup lumayan banget Rara. Oke, dan saingannya siapa? RRI semuanya. Enggak apa-apa, saingan apa benar. Siap. Pokoknya harapan terbesarnya nanti ke depannya Magetan makin sejahtera, makin wah pokoknya ya. Bareng Bunda Nani dan juga Kang Suyat. Bareng Kang Muris juga pastinya ya. Amin. Bareng Rasi tentunya. Iya dong ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Terima kasih Mbak Rara ya. Selamat bertugas karena kayaknya Mas Muris mau langsung ketemu Bunda Nani habis ini, ya kan? Saya mau absen pulang. Ceklok ya. Ya udah buat sahabat Rasi terima kasih semuanya. Insya Allah ketemu lain waktu dan kesempatan ya. Kita tutup dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.